kekasihnya Tuhan, puji Tuhan kita jumpa kembali dalam ibadah WBI di Alberta. Puji Tuhan kita percaya, kita datang kemari, kita membawa hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Bukannya rutinitas kita, tapi kita percaya kita akan datang menghampiri tahta kudus Bapa kita di surga. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa dan tundukkan kepala. Kita katakan, Tuhan Yesus, selamat pagi. Engkau terlalu baik buat kami. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami satu-satunya Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa, urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu dan membawa berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan ruangan ini Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh-Mu ada di sini Tuhan untuk memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu
ini kami anak-anak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pujian penyembahan untuk-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan tidak melihat jumlah kami, tapi Tuhan lihat kualitas kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Sekali lagi, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan. Sukacita pagi hari ini. Baik, kita akan katakan, biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak berlalu dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan goyangkan tangan kita semua, kita bersukacita ya sama Tuhan. Kita nggak usah pelit-pelit ya, nggak usah malu-malu, kita adalah Tuhan. Baik, kita akan kasih pujian, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Tuhan Yesus
biasa kita cinta sama Tuhan kita, tambah lagi, tambah lagi. Ada firman Tuhan yang mengatakan ya kepada kita di Yohanes 14 ayat 6, karena begitu besar kasih akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Baik kita tidak usah ragu-ragu lagi ikut Tuhan kita. Baik kita akan nyanyikan satu buah lagu, tiada ragu lagi ya. Kalau kita mengikut Tuhan, kita nggak usah ragu-ragu, karena Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Puji Tuhan. Jangan ragu-ragu ikut Tuhan ya. Pasti kita punya jaminan hidup dalam kehidupan kita. Ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang membimbing hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang. Amin. Engkau jalan kebenaran dan membimbing hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua percaya padamu. Satu kali lagi, bagi semua orang yang percaya padamu. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kekasih-kekasihnya Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita percaya kalau kita bersama Tuhan, mengikut Tuhan, tidak ada keraguan lagi. Kita terus pandang wajah Tuhan, kita terus mengikut Tuhan, karena Tuhan mempunyai janji yang luar biasa buat kita. Walaupun kadang kita suka janjinya Tuhan suka PHP kita, tetapi kalau Tuhan tidak pernah PHP buat kita ya. Amin. Yang ada suka PHP di sini bertobat ya, karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang PHP ya. PHP udah tahu ya. PHP apa ya? Kita sebagai anak Tuhan gak boleh PHP ya, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang PHP. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Hana Willy. Nanti waktu kami persilakan untuk Ibu. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita tenangkan hati kita dulu. Kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus.
mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir. Ya Tuhan, kami persilakan untuk hambanya. Menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau sampai kami menutup mata. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami bisa melayani Engkau Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, adalah sesuatu yang merupakan sukacita buat hidup kami Tuhan. Sebab Engkau membentuk hidup kami, memberkati kami, melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan ketika kami melayani Engkau. Kami percaya Engkau mau membawa kami Tuhan dalam tingkatan-tingkatan yang Engkau berikan buat kehidupan kami. Dan kami mau terus setia Tuhan di tempat di mana Engkau sudah sediakan, yaitu di gereja ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami tertanam di gereja ini setia sampai akhir hidup kami. Berkati kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu dan Engkau akan bicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pertolongan dan urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya, sehingga kami mengerti dan melakukan apa yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Ibu yang kasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Oke. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu bagaimana untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, ya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Boleh tolong nanti Ibu Rita akan ya, terima kasih banyak. Nanti setelah itu komputernya nggak dipakai sehingga saya bisa langsung ini. Oke, ya. Terima kasih, saya coba udah bisa ya. Oke, agak sedikit lambat. Oke. Nah, kita mau belajar dari Paulus, di mana Paulus dia bertahan ketika menghadapi kesulitan hidup. Terutama ketika dia ada di dalam kapal di mana dia mau menuju ke Roma dan dia akan berjumpa dengan Kaisar Romawi, saudara, untuk yaitu penentuan akhir hidupnya, saudara. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul 27:4 di sana dikatakan, oleh karena angin saka
tiba-tiba mati komputer. Oke. Oleh karena angin sakal, kami berlari dari situ, yaitu dari Sidon menyusul pantai Siprus. Lalu kemudian Paulus ganti kapal, yaitu untuk menuju ke Italia. Kita kan lihat saudara ya, bagaimana Paulus bisa bertahan, yaitu kenapa saya katakan bisa bertahan, karena kapalnya terombang-ambing. Yuk kita akan baca dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 21. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat 17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat yang ke-19 ya, kita langsung. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, selama, kalau baca lebih lanjut, selama kira-kira 14 hari mereka tuh nggak makan, saudara. Karena mereka nggak lihat matahari, nggak lihat bintang. Saudara pernah nggak saudara di kapal itu terombang-ambing, nggak tahu ini siang, nggak tahu ini malam gitu saudara. Saya pernah sekali sama anak-anak sekolah minggu ketika kami pergi jalan-jalan ke Ancol saudara. Kapalnya kapal kecil, perahu kecil gitu saudara. Itu goyang aja kami udah ketakutan gitu. Apalagi anak sekolah minggu yang satu lagi gendut gitu saudara. Dia goyang sedikit aja udah kita udah aduh Tuhan gitu saudara. Nah ini Paulus dia berhari-hari katakan bahwa mereka nggak lihat matahari, enggak lihat bulan bintang, sehingga mereka nggak bisa ngebedain ini hari apa, atau ini siang atau malam saudara, yang membuat mereka pupus harapannya. Tapi hari itu Tuhan mau bilang tetap ada harapan dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau menghadapi badai yang besar dalam kehidupanmu, mungkin kau bilang, Tuhan aku udah gak punya harapan, Tuhan aku rasanya putus asa, Tuhan aku gak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan yaitu masalah dalam rumah tanggaku ini. Aku gak tahu bagaimana Tuhan menyelesaikan keuanganku ini. Aku gak tahu bagaimana bisa menyelesaikan yaitu usahaku ini. Satu hal yang Tuhan mau katakan, ayo jangan putus harapan, karena Tuhan Yesus tetap dia hidup dan dia sanggup menolong kehidupanmu saudara. Meskipun kau gak lihat yaitu bintang atau matahari yang menjanjikan ada sesuatu sinar, ada sesuatu terang, tapi ketika engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka engkau akan lihat pertolongannya. Paulus ketika dia menghadapi hal seperti ini saudara, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita yaitu ucapkanlah kata-kata positif saudara. Tadi pemimpin puji-pujian ya, waduh udah cantik, waduh energik gitu ya Bu ya. Soalnya bagus. Dia bilang, kita apa Bu? Kita kuat, kita sehat, kita diberkati. Ucapkan kata-kata positif. Bangun tidur, bisa ucapkan, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Saya melihat masa depan saya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan hidupku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari saudara, ucapkan kata-kata yang positif. Kenapa saya katakan ucapan kata-kata positif? Kalau kita pelajari Kisah Rasul 27 ayat 22, di sana dikatakan Paulus bilang, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Paulus bicara kepada orang-orang yang di kapal itu. Ya, ada beberapa orang yang ikut juga di situ. Paulus adalah salah satu tahanan. Mungkin juga ada tahanan yang lain dan juga ada penumpang-penumpang yang lain yang akan bersama ke Italia. Supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, saudara. Padahal secara kasar mata kita baca tadi Kisah 27 ayat 20 bahwa mereka yaitu tidak bisa melihat matahari dan bintang, ya. Dan apa terjadi saudara? Ketika itu mereka akhirnya putus harapan, segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri, saudara. Secara penglihatan mata rasanya Tuhan gak mungkin kami selamat, kami pasti mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus dia
mengucapkan kata-kata yang menguatkan hatinya, menguatkan orang-orang lain. Yaitu ucapan kata-kata positif. Bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata positif? Ternyata Tuhan mau bilang kepada kita, supaya kamu tetap bertabah hati, saudara. Kata tabah di sini itu kuat, teguh, courage, to put in good spirit, glad, make cheerful, tak bergembira. Dan bahkan Tuhan Yesus bilang, yaitu di firman Tuhan dikatakan Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, kalau kita bersukacita di dalam kekayaan kita terjadi sesuatu, kita gak bersukacita lagi. Betul? Ketika kita bersukacita karena suami kita, maka ketika tiba-tiba suami kita mengalami musibah, atau suami kita diambil sama nenek komplain gitu ya, maka kita nggak bersukacita, begitu merundung dan begitu sedih, saudara. Ketika kita bersukacita karena kita punya anak yang sangat mungkin kita harapkan, tapi ternyata ketika dia berubah total, maka kita nggak akan jadi bersukacita. Apa yang Paulus katakan, untuk kita bisa tabah hati, yaitu kita diminta oleh Tuhan, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu cukup buat hidup saya. Kesulitan, tantangan, beban hidup, itu tidak ada arti apa-apa, karena Tuhan Yesus yang terus-menerus bersama dengan kita. Saudara berbicara tentang kata-kata positif. Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Dulu saya pikir gini loh, Bu. Kalau kita suka makan kambing, suka makan durian, suka makan mungkin babi hong gitu, saudara, akhirnya kita mati gitu kan, saudara ya, karena makannya enak. Ternyata bukan. Firman Tuhan yang lebih lanjut mengatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya sangat menarik. Yuk kita baca. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Orang harus menanggung akibat ucapan dia. Gara-gara mungkin 1000 perak, saudara, tapi ucapannya kita ngasih dengan ngeyel atau kita ngomel-ngomelin orang, kita bisa dibunuh. Cuma ceceng gitu, saudara. Betul? Gara-gara mungkin dia mau masuk kemarin itu terjadi ya, saudara ya, di bandara, dia katanya kebelet pipis, lalu kemudian orang itu dorong, lalu kemudian ngomong-ngomong, akhirnya jadi ke penjara gitu loh, saudara ya. Gara-gara cuman satu mahasiswi di Jogja, dia dia ngantri bensin, lalu kemudian ngoceh-ngoceh, marah-marah gara-gara ucapannya, akhirnya semua netizen marahin dia, dan dia diadilin, saudara. Gara-gara mulut kita, saudara. Hidup dan mati, ya, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Apa yang kau ucapkan, saudara? Kalau ibu di sini ketemu ya dengan mungkin Ibu Livi. Bu Livi, Bu, kamu kok tambah gendut sih, Bu? Ibu nggak pernah olahraga ya? Suaminya nggak pelihara ya? Mungkin Bu Livi bilang, aduh sabar, betul gak? Ketemu Ibu Gembala, Bu Gembala, kok tambah peot? Maka Bu Gembala bilang, aduh anak Tuhan masih sabar, betul gak, saudara? Tapi kalau ketemu preman di sini, saudara, ketika makan malam-malam dia bilang, bang, lu tambah jelek aja lu, bang, hitam dekil kalau. Kira-kira apa, saudara? Wah, dibukin, mati, saudara, betul? Ditamparin sama orang itu, saudara. Lidah bisa mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Sebab itu Tuhan mau ngajar kita hari ini, mari ucapkan kata-kata yang positif. Apa dasarnya, saudara? Kalau kita lihat, saya membaca dalam salah satu ya buku, yaitu Joel Osteen, di sana kan Yobes lah, dikatakan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita katakan tentang diri sendiri. Kata-katamu dapat membangunmu atau menghancurkanmu. Ucapanmu bisa membangun kau atau menghancurkan hidupmu. Survei mengatakan orang yang kena serangan jantung dan mati pada hari apa, saudara? Menurut saudara? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Semua hari. Semua hari? Enggak, saudara. Ternyata orang mati hari itu kena serangan jantung rata-rata lebih banyak, yaitu pada hari Senin. Kenapa hari Senin? Sebab orang bilang gini, I hate Monday. Gue gak suka hari Senin. Hari Senin itu benci gitu loh, karena gue harus kerja. Hari Senin menyebalkan, hari Senin itu macet, hari Senin itu benar-benar banyak
Coba Bu, kalau hari Jumat, besok mau hari Sabtu, hari Minggu, wih, Bu Levi, mau kemana? Kita jalan-jalan yuk ke puncak, gitu kan saudara ya? Wah, begitu girang gitu, endorfinnya gitu naik gitu saudara. Ya kan? Terus nanya-nanya teman gitu saudara. Lihat saudara, kata-kata kita bisa akhirnya ternyata sampai mengatakan orang banyak yang mati hari Senin gitu saudara. Kena serangan jantung saudara. Entah mati di mobil, entah bener juga saudara. Ketika saya dengar salah satu kenalan meninggal hari Senin, kena serangan jantung di mobil gitu saudara. Saudara lihat, Tuhan mau kita mengucapkan kata-kata yang memberkati kita, kata-kata yang positif. Sehingga di sini dikatakan juga yaitu belajarlah untuk mengucapkan berkat-berkat atas kehidupanmu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan masa depanmu. Bagaimana engkau manggil suamimu? Apakah engkau panggil sayang atau peyang gitu saudara? Ya dia peyang gitu lah. Enggak, maksud gue peyang, bukan sayang gitu kan gitu saudara. Atau kita panggil gedut gitu. Atau kita panggil benar-benar hai honey gitu saudara. Saudara, tahu gak saudara? Kalau suami kita gendut itu hasil perbuatan kita. Kenapa? Kalau makan saudara gak habis kasih siapa? Suami. Ini gue gak habis. Udah beli banyak-banyak gak habis kasih suami. Suaminya kegendutan. Kita lagi yang mencela gitu saudara. Aduh bener-bener gitu saudara. Kalau ngemanggil anak bilangnya itu bego. Aduh kamu tuh bego nak. Seperti bapakmu. Saudara, yang lebih bego siapa? Emaknya. Udah tahu bapaknya bego dikawinin. Kita kan lebih bego. Betul gak saudara? Betul. Jadi jangan bilang bego seperti bapakmu gitu kan saudara. Berarti kita lebih bego gitu saudara. Saudara, Tuhan mau ngajar kita berkati anak kita. Pernah satu kali saya khotbah di salah satu gereja. Lalu kemudian anaknya agak gemuk cewek. Lalu kemudian saya cerita tentang kuasa dalam perkataan saudara. Lalu kemudian bapaknya suka panggil, aduh lu gendut banget, gak bakal dapet itulah pacar. Lu kegendutan, tiap hari panggil dut gitu. Akhirnya ketika sekolah begini saudara, kemudian emaknya bilang, tuh jangan suka manggil anak kita gendut mulu gitu kan, gak dapet pacar. Jadi deh itu dia gak pernah dapet pacar, umur udah lama gitu, udah hampir expired gitu kan saudara ya. Akhirnya dia mulai berubah saudara. Setahun kemudian saya ketemu di salah satu gereja, anaknya di gereja yang lain, saudara ketemu anaknya, lalu kemudian dia udah ganteng pacar gitu saudara. Wah berarti bapaknya udah berubah, nggak panggil lagi segendut gitu saudara, nggak bakal dapat pacar. Tapi dia benar-benar bilang, kamu anak papa yang cantik, anak papa yang luar biasa, anak papa yang pasti dapat teman hidup gitu saudara. Saudara bagaimana dengan saudara? Apakah engkau ucapkan berkat buat anak-anakmu, buat cucumu, buat suamimu, buat masa depanmu, buat keluargamu? Ataukah engkau selalu mengutuki dirimu? Engkau selalu bilang, duh gue jelek tua ompong peok, gue jelek ompong tua peok. Maka saudara, itu akan terjadi. Kenapa? Apa dasarnya? Oke, saya nggak bahas ini ya. Saudara yang ketiga, yaitu bilangan pasal 14 ayat 27 sampai 28. Ini ayat yang sangat luar biasa, kita hafal supaya kita ingat dalam hidup kita untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah Tuhan akan lakukan kepada kita, saudara. Misalnya saudara percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana? Saudara percaya dia mendengar setiap ucapan saudara? Seperti yang saudara ucapkan, maka Tuhan dengar dan Tuhan akan melakukan buat hidupmu saudara. Kalau engkau selalu bilang susah, maka engkau akan susah saudara. Kalau engkau selalu bilang, aduh gue gak bokeh, gue gak ada duit, aduh gue bokeh, gue gak ada duit, maka seperti yang engkau ucapkan, demikian engkau bokeh, engkau gak ada duit saudara. Betul? Kalau engkau selalu bilang, aduh saya mah susah, capek-capek di badan saya mah, udah deh gak ada harapan deh untuk bisa sembuh, bener-bener urat gue mah urat memang bener susah, urat susah gitu saudara. Maka seperti yang engkau ucapkan, engkau bener-bener capek dan engkau ada punya urat susah gitu saudara. Bukan orang yang diberkati. Mungkin kau bilang begini, Bu, ini kan saya cuma main-main Bu, saya kan kalau bisa dibilang orang cantik, enggak, sama jelek, betul gak Bu? Biasa kan begitu Bu ya. Kalau orang bilang, ibu cantik, puji Tuhan, terima kasih, gitu loh saudara ya. Ibu tambah kaya loh, tambah keren gitu kan. Maka kita bilang, terima kasih, puji Tuhan, saya akan kaya, gitu kan saudara ya. Benar-benar saudara mengaminkan orang itu. Masa orang mau berkati kita bilang, enggak, gue mau miskin,
saudara? Seperti yang kamu katakan, demikianlah Tuhan akan lakukan. Maka ketika engkau memberkati hidupmu, maka engkau akan diberkati, saudara. Kalau engkau bilang, Bu, saya cuma main-main, Tuhan tidak pernah memungkiri setiap ucapan perkataannya. Firman Tuhan iya dan amin. Apa yang Tuhan katakan iya dan amin. Ketika engkau mengucapkan berkat, maka berkat itu akan terlepas buat hidupmu. Ketika engkau mengutuki hidupmu, mengutuki masa depanmu, maka kutuk itu akan jatuh atas hidupmu. Ketika engkau mengucapkan positif dalam hidupmu, untuk gerejamu, untuk masa depanmu, untuk kesehatanmu, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Lihat saudara, rahasia kebenaran ini yang banyak kali kita anak Tuhan gak tahu. Kita ucapkan kata-kata yang negatif. Paulus di tengah-tengah badai kehidupannya, dia bukanlah mati saya, wah gua mah gak ada harapan, hancur kita semua. Enggak saudara. Tapi dia bilang, kita semua akan selamat kecuali kapal ini. Saudara, hari ini kalau engkau menghadapi badai yang begitu besar dalam hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, anakmu, masa depanmu, ketahuilah Tuhan mau kita mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang positif, kata-kata yang akan membuat hidup kita terus-menerus ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu jangan takut menghadapi kesulitan. Banyak kali kita takut menghadapi kesulitan. Kita bilang Tuhan gak enak ada dalam kesulitan. Tapi yang terjadi, firman Tuhan katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dikatakan, ia berkata, jangan takut Paulus. Tahukah saudara, kesulitan demi kesulitan yang saudara hadapi itu bukan untuk menghancurkan engkau, bukan membuat engkau rasanya menjadi, oh Tuhan, benar-benar Tuhan amsyong saya. Enggak saudara. Tapi Tuhan mau katakan, kesulitan itu akan membentuk karaktermu, bahkan membuat hidupmu semakin teguh di dalam Tuhan. Akan engkau membuat melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau menghadapi kesulitan, itu bukan menghancurkanmu. Tahukah saudara, ketika anak kita ulangan tes, dia mengalami kesulitan, bukan? Tes itu untuk apa, saudara? Supaya dia naik kelas. Mami susah, gitu. Saya punya anak kelas 4, naik kelas 5 gitu, saudara. Mami susah ini PN-nya, Mami susah ini tesnya. Tapi ketahuilah saudara, kesulitan itu bukan supaya menghancurkan dia, tapi justru itu dia semakin pintar, semakin cerdas, bahkan semakin memiliki pengetahuan. Betul saudara? Dan kalau terjadi kesulitan itu dalam hidup kita, jangan berontak sama Tuhan, jangan bilang Tuhan gak enak Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang, ayo anakku tetap semangat, tetap ketahuilah, jangan takut menghadapi setiap kesulitan itu. Justru dengan kesulitan itu, aku akan melihat engkau menjadi semakin indah di mata Tuhan. Dulu mungkin engkau gak sabar, menjadi orang yang sabar. Dulu engkau gak perlu pengertian dengan orang lain, sekarang penuh dengan pengertian dengan orang lain. Betul saudara? Ketika mungkin engkau menghadapi kesulitan dalam hal keuangan, lalu kemudian engkau berjumpa dengan orang lain yang menghadapi kesulitan keuangan, engkau bisa mengerti dan ikut merasakan, dan engkau mulai memiliki empati, bahkan engkau bisa mendoakan orang itu, saudara. Tuhan mau bilang, ayo jangan takut untuk menghadapi kesulitan, saudara. Ketahuilah saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita ini milik Allah. Baca dalam firman Allah yang hidup, Kisah Rasul 27 ayat 23, dikatakan begini, 1, 2, 3. Karena tadi malam datang seorang malaikat dari Allah yang saya sembah, karena saya adalah miliknya. Saudara-saudara bukan miliknya suamimu, bukan miliknya yaitu anakmu, atau cucumu, atau mantumu, atau tetanggamu. Tapi Tuhan tegaskan, engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika saya punya handphone, gadget saya diapa-apain orang, karena ini adalah milik saya, siapa yang bela saudara? Saya, betul? Karena engkau adalah milik Tuhan, engkau kepunyaan Tuhan. Ketika engkau menghadapi kesulitan, maka Tuhan yang akan membela engkau, Tuhan akan membackup engkau, Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan akan membuat engkau terus-menerus merasakan perlindungan dan kasih-Nya. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo jangan takut, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Enggak perlu membalas orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita mau bilang, doakan mereka, berkati mereka. Mengapa kita tidak perlu takut, saudara? Karena Allah mendengar doa kita.
Kita lihat Kisah 27 ayat 24b. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lebih daripada itu, Allah telah mendengar permohonanmu. Kalau selama ini mungkin engkau sudah berdoa dan engkau bilang, Tuhan, sepertinya engkau tidak menjawab doa saya. Tapi di sini ditegaskan, Paulus dia sudah berdoa berhari-hari dan kelihatannya dia tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat bulan dan bintang. Tapi apa yang terjadi? Pada waktunya malaikat datang kepada dia dan berkata bahwa Allah telah mendengar permohonanmu. Allah dengar doa-doa yang kau naikkan. Ketika engkau ada dalam kesusahan, Allah lihat tetesan air matamu, Allah lihat pergumulan kehidupanmu, dan Allah mau bilang, Dia mendengar setiap ucapanmu. Mungkin dalam bahasa yang tidak engkau mengerti, Allah pun tahu. Sebab itu Tuhan mau bilang, jangan takut ketika menghadapi kesulitan hidup ini. Percaya, Dia menyertaimu, Dia mengasihimu. Bukankah dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau ada kesulitan, mungkin ujung-ujungnya mati. Tapi satu hal, ketika kita mati, kita akan ada bersama Dia di surga, menikmati kerajaan, menikmati kekuatan kuasaan. Dan semua orang akan menuju kepada kematian. Sebab itu jangan takut untuk menghadapi kesulitan hidup. Dan kalau Tuhan percayakan umur kembali, mari kita akan melakukan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Melayani Tuhan, setia beribadah di tempat ini, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan kita menjangkau banyak jiwa untuk supaya kerajaan Tuhan semakin ditegakkan dan disebarkan nama Tuhan yang luar biasa itu kepada banyak orang, saudara. Dan ketahuilah saudara, Tuhan mau bilang, ayo kita akan, yang ketiga, yaitu kita akan menjaga kesehatan kita. Bagaimana bisa menghadapi kesulitan, badai dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan, jagalah kesehatanmu. Kisah 27 ayat 33, di sana dikatakan ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah berapa lama saudara? 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Jadi udah kelaparan gitu saudara ya. Maka Paulus mendorong mereka supaya kamu makan dahulu. Udah 14 hari mereka puasa terus nggak makan karena bingung. Jangan-jangan ketika saya makan tiba-tiba saya kena kapal ini karam dan kita bisa mati. Jadi mereka nggak makan-makan saudara. Udah lemah, lesuh gitu saudara. Nggak ada harapan. Tapi kalau kita baca lebih lanjut dalam firman Allah yang hidup, menarik sekali. Sekarang makanlah untuk menjaga kesehatan. Rahasia ketiga untuk kita bisa, yaitu menghadapi badai dalam kehidupan kita, mari kita makan untuk menjaga kesehatan. Banyak kali kita makan bukan untuk sehat, tapi apa saudara? Memuaskan keinginan kita, betul gak? Kita kan gak perlu durian sampai satu buah gitu loh Bu. Tapi kita bilang, mumpung ada durian, makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya saudara kena darah tingginya, stroke. Ngerepotin kan saudara? Kita kepengen makan babi. Wah, kalau udah yang namanya cukyok itu, aduh. Apalagi kalau Manado, orang Cina gitu saudara ya. Itu satu kaki babi aja habis kali gitu saudara ya. Orang-orang mertua lewat nggak dilihat gitu. Apalagi suami saya makan nggak akan lihat apa-apa gitu saudara. Dia makan gitu saudara ya. Karena suami saya buta gitu saudara. Saudara, ternyata Tuhan ajarin kita makan untuk menjaga kesehatan kita, saudara. Suami saya kena kencing manis, saudara. Dia kena kencing manis ketika itu baru sadarnya dia tuh kurang olahraga, kurang gerak. Lalu kemudian dia setiap ada makanan, kue yang ini kue ini jangan kasih, aku paling suka. Oke. Itu untuk Natalan saudara ya. Lalu kemudian Sinjak kan banyak makanan lagi yang manis-manis gitu saudara. Lalu kemudian apa lagi saudara? Valentine, ada coklat. Waduh, pokoknya nggak boleh saudara ya. Akhirnya saya nggak makan gitu saudara, karena saya yang terlalu manis-manis makannya sedikit-sedikit, cipto aja lah, icip-icip roto gitu kalau orang Jawa begitu saudara ya. Jadi icip aja, icip gitu saudara. Akhirnya ketika kami general check up, dokter bilang, Bapak kena kencing manis 210 saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara?
Kita konsultasi sama ahli gizi, dokter gizi, dan kemudian diajarin cara makannya. Dan suami saya ambil keputusan, saya tidak mau minum obat. Nah, lalu kemudian berubah total. Dulu kalau makan, misalkan nasi Padang, warung Padang, yang paling banyak makan apanya, saudara? Nasinya. Kalau habis, lauknya masih ada tuh dagingnya ya, misalnya satu ya. Tapi nambahnya nasinya. Sekarang enggak, saudara. Kita lebih pinter. Yang namanya apa? Yaitu sayurannya, gitu, saudara ya. Jadi separuh piring ya, piring separuhnya adalah sayuran, sepertiganya daging, sepertiganya lagi adalah karbohidrat. Tapi kita kebanyakan makan karbohidratnya, saudara. Jadi sepiring itu, apalagi makan mie instan, itu udah makan mie karbo, nambah nasi lagi, gitu, saudara. Jadilah, saudara, akan jadi kencing manis. Mungkin bapak, ibu-ibu bilang gini, Bu, saya belum pernah kencing manis. Semua indah pada waktunya, gitu, saudara. Jadi kalau saudara makannya, maaf kata, tanda kutip jorok gitu ya, tanda kutip menginginkan keinginan diri sendiri, saudara nggak jaga-jaga, makan bukan untuk menjaga kesehatan, akhirnya engkau akan jadi sakit, saudara. Setelah kami berubah total kehidupan, makan pagi, siang, sore teratur, makan buah juga teratur, olahraga, tidur teratur. Akhirnya kemarin dia waktu tahun lalu dia cek HbA1c-nya itu normal, saudara. Kemarin 2 minggu lalu ya, sekitar 2 minggu lalu atau sebulan lalu saya tes darahnya 97, saudara. Puasa. Jadi lihat, saudara, justru Tuhan mau kita menjaga kesehatan kita, saudara. Kalau selama ini kita nggak menjaga kesehatan, mari kita berubah, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Tuhan mau kita sehat karena firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya sehat dan kita diberkati. Walaupun kau punya banyak duit miliar-miliaran, tapi kalau kau sakit-sakitan percuma, nggak bisa menikmati, betul nggak, saudara? Saya punya kenalan, seseorang punya gunung, punya tanah, bisa kalau mati pun dia bisa gelinding deh, ditaruh mau berapa hektar juga bisa. Tapi apa terjadi? Ketika dia sakit, saudara, sakit Parkinson, akhirnya kemudian dia cuma bisanya duduk doang, saudara. Dan kemudian ketika dia mati, yang bawa pun bukan ambulan, karena di Lampung, saudara ya, saya nganterin saudara, itu pakai pick up terbuka, gitu, saudara. Lihat, saudara, sebanyak-banyaknya uang kalau kita sakit-sakitan percuma. Jadi bilang teman kiri kananmu, jangan rakus, amin, saudara. Kalau selama ini adikku suka, aku suka. Cipto, ingat, icip roto sedikit aja, biar ngerasain. Sekarang kalau suami saya ada kue nastar, yang aku satu aja, ya oke, satu, gitu, saudara. Nggak setoples, selama ini setoples, gitu, saudara, kan berubah, saudara. Paulus mengajarkan kita untuk jaga kesehatan buat hidup kita, sehingga hidupmu diberkati. Amin. Yang terakhir yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, janganlah menyerah. Lihat Kisah 27 ayat 25. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab itu tambahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya? Bahwa semua orang akan selamat. Jangan menyerah, saudara. Pegang perkataan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Ketika dia bicara bahwa Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka dia akan memenuhi setiap kebutuhanmu. Apa yang kau perlukan? Bahkan Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu, saudara ya. Dan Tuhan mau mengajarkan kita, kalau kita ingat lagi, saya teliti lagi, saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Yuk kita baca ayat yang indah sekali ya, 1 Petrus 5 ayat 7, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Tuhan mau engkau tidak menyerah. Kenapa? Karena ketika engkau mungkin rasanya putus asa dan Tuhan rasanya nggak ada harapan, percaya bahwa di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik kita dan Dia bilang Dia memikirkan kita. Bu Livi, Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiranmu dan kesusahanmu. Maka kenapa? Karena Tuhan selalu mikirin Bu Livi.
suami mungkin meninggalkan, suami udah mungkin gak bisa kuat bekerja, saya harus sungsang-sumbel untuk mencukupi kebutuhan, mengatur uang saya, untuk rumah tangga saya. Tuhan mau bilang jangan pernah menyerah, karena Dia memikirkan hidupmu, Dia memikirkan engkau, Dia bahkan mau mencukupi apa yang kau perlukan, saudara. Hari ini kalau engkau datang dengan beban yang berat, mungkin engkau ada dalam badai yang besar, hampir-hampir putus asa. Tuhan mau bilang jangan pernah menyerah, karena Dia sanggup memberikan yang terbaik buat hidupmu. Apa yang kau perlukan, mari kita bawa kepada Yesus. Mari kita bagi bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Didi Delta, Dia sanggup menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Sebab itu Tuhan mau bilang, ucapkanlah kata-kata yang positif. Jangan takut untuk menghadapi kesulitan. Bahkan engkau akan menjaga kesehatanmu, serta jangan pernah menyerah. Engkaulah perisaiku. Yes God, kami percaya Engkau merupakan perisai kami dan pertolongan buat hidup kami, Tuhan. kepalamu di hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara hampir-hampir putus asa karena engkau tahu ada banyak kesulitan, tantangan yang menerpa badai kehidupanmu, yang menerpa rumah tanggamu, yang menerpa keluargamu. Tuhan mau bilang jangan pernah menyerah. Mungkin kau merasa sendirian dan merasa gak kuat, tapi ketahuilah Dia memikirkan engkau. Dia memikirkan
setiap apa yang kau perlukan. Kalau hari ini kau datang dengan beban yang berat, taruh tangan kirimu di dadamu dan kau mau bilang, saya orangnya Tuhan, saya perlu kekuatanmu yang baru. Saya perlu Engkau sendiri yang menjamah saya, memberkati saya. Saya perlu Tuhan kesembuhan yang daripadamu. Saya perlu kecukupan yang daripadamu Tuhan. Hikatakanlah ini kira maina kasih. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang lebih tahan di dada mereka. Kekuatanmu turun atas hidup mereka Tuhan. Buat hidup mereka Tuhan bersemangat di dalam Engkau. Buat mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Engkau sudah sediakan buat mereka. Tolong mereka untuk tidak takut menghadapi kesulitan hidup ini, tapi mereka akan melihat sesungguhnya Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Dan Tuhan mau memberkati mereka, menjadikan mereka anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Mari mulai Engkau berdoa untuk hidupmu. Ucapkan berkat buat hidupmu, buat kesehatanmu. Ucapkan berkat buat rumah tanggamu. Ucapkan berkat buat suamimu. Ucapkan berkat buat anak-anakmu, buat cucumu, buat mantumu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami percaya kesehatan kami Tuhan terus menjadi baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memelihara kesehatan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati anak-anak kami, mantu kami, cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati usaha suami saya. Kami percaya Engkau memberkati usaha daripada anak-anak saya. Pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau membuat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Gereja ini menjadi itu tempat di mana orang-orang berjumpa Yesus secara pribadi. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau memberkati Ibu Gembala Tuhan. Berkati Tuhan. Apa yang dikerjakan terus-menerus Tuhan akan memberkati dan mengurapinya Tuhan, memakainya menjadi teladan buat setiap domba-domba yang ada. Kau akan memakai Tuhan setiap para diaken pengerja di sini Tuhan untuk terus saling membangun dan bersatu memuliakan nama Tuhan. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat di sekeliling mereka Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mujizat-Mu terjadi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kecukupan-Mu Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan, baik keuangan mereka, baik kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika mereka bergumul untuk pekerjaan daripada anak-anak mereka, Tuhan akan menyediakan. Buat usaha suami mereka, Tuhan Kau akan memberkati usaha suami mereka Tuhan, pekerjaan suami mereka Tuhan, pekerjaan anak cucu mantu mereka Tuhan, dengan hikmat akabudia daripada-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap orang percaya bilang kamu pasti akan diberkati. Yuk silakan. Serahkan pada Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa firman yang begitu buat kita mengubah hati dan pikiran kita ya. Kita tetap percaya, kita jangan takut, kita jangan menyerah dan selalu mengatakan yang positif. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Ibu Hana. Kami atas nama Ibu Gembala dan staf WBI mengucap terima kasih, kiranya Ibu semakin luar biasa di dalam Tuhan, diberkati suami dan anak-anak. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Hana. Wow, membuat kita menjadi ini ya, diubahkan ya, firman-Nya luar biasa. Baik, kita akan persembahan ya. Kita akan yang bertugas, kami akan kita persilakan. Baik, sebelum ini kita akan berdoa ya. Dan teguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi ya Tuhan, biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Sucikan kuduskan tangan-tangan kami yang memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Kerja buat Tuhan selalu manis, biar teguh salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuat diri melayani Tuhan saudara. Kerja Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tubuh salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuat diri melayani Tuhan saudara. Kerja Tuhan selalu manis, Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Ibu Livi. Shalom semuanya, puji Tuhan pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa ada di tempat ini, kita beribadah bersama-sama. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat WBI Alberta mengucapkan terima kasih pada Ibu Hana yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi ini kita juga kedatangan teman baru ya. Ini iparnya dari Ibu Grace ya, namanya Ibu Nur. Boleh mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri supaya kenal semuanya. Ya, selamat datang pada Ibu Nur. Kami menyambut dengan sukacita dan kami berharap untuk minggu-minggu kedepannya bisa tetap bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa warta PR minggu lalu dulu. Dari Yakobus 4 ayat 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang udah siap bisa langsung. Yakobus 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi Grogi. Ayo Kak. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya, dapat bonus ya Kak. Hafalinnya lebih. 100. Bu Lili udah siap? Yakobus 4:14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oke, dapat bonus juga. Salah dia. Ibu Grace, Aku ya. mulai dari itu sih, apakah arti hidupmu? Dari yang Yakobus 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya, hidupmu itu sama seperti seperti uap. Mi, Jadi kok blank banget ya? Jangan blank ini. Iya benar. Yakobus 4 ayat 14. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. iya. Ya, Yakobus 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Gem, Ada 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. ya. Terakhir Dama, Yakobus 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang
hidupmu itu seperti uap Sama yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, amin. Oke. Untuk PR minggu depan diambil dari mana, Bu Gem? Ayatnya. Terusin aja yang dulu. Ya, oke. Sementara menunggu ayat buat PR minggu depan, saya akan membacakan sedikit pengumuman. Untuk minggu depan tanggal 20 minggu depan 28 ya, 28 Juni akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto, WL-nya Dayaken Puryantini, yang membaca pengumuman Ibu Rita Sutejo dan kolektan Ibu Mimi. Ya, jadi tolong diingat untuk Selasa depan kita tetap mengadakan ibadah jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Jadi ibu-ibu bisa tetap hadir dan juga ingatkan mungkin teman-teman yang udah lama nggak hadir, kalau ketemu atau melalui WA bisa diingatkan buat teman-teman yang hari ini nggak hadir, ingatkan kalau minggu depan kita ada ibadah ya. Dan untuk minggu depan hari Minggu ibadah raya tetap gabungan, jadi seminggu hari Minggu cuma 1 kali. Jam 8 pagi dan akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia untuk minggu ini. Dan juga untuk tanggal 24 Juli kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur ulang tahun GBI Alberta yang ke-22 ya tahun ini. Jadi bisa dicatat di agenda, tapi nggak jam 8 pagi, khusus untuk tanggal 24 ini ibadah pengucapan syukur diadakan jam 4 sore ya, jam 4 sore. Dan untuk minggu selanjutnya untuk ibadah raya sore akan diadakan kembali, tapi bukan jam 5 sore. Buat teman-teman yang biasanya datang sore bisa datang kembali ibadah sore, tapi jam 4 bukan jam 5 ya. Nanti kalau jam 5 udah telat, khotbahnya udah hampir kelar. Ya, untuk teman-teman juga yang biasa mungkin datang sore, kalau kemarin-kemarin belum bisa datang ikut ibadah pagi karena bisanya sore, bisa tolong dikasih tahu juga untuk akhir bulan Juli nanti ibadah sore kita akan dibuka kembali. Kita tetap berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena kan kondisinya sekarang kalau menurut berita COVID lagi naik-naik lagi nih, mulai naik lagi. Tapi saya percaya Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya. Dan kita tetap juga jaga prokes, jangan lengah, jangan mentang-mentang udah entengan. Biasanya kan gitu, kalau kita lihat di jalan-jalan sih memang udah banyak banget. Apalagi kalau lihat di story PRJ tuh, waduh kemarin panggung Noah, saya lihat banyak udah kayak semut, sarang semut, bahkan banyak yang nggak pakai masker gitu. Itu kan nyari penyakit ya istilahnya. Kita sebagai anak Tuhan ya kita bijak, kita tetap jaga prokes. Itu aja. Dari mana Bu Gem PR minggu depan? Kita akan karena sekarang keadaannya bukan kesusahan di keluarga aja, tapi juga kesusahan dalam goncangan iman. Kita ambil dari Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-23 bagian A aja ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Jadi hati kita tetap tabah, jangan kita goyah, jangan luntur iman kita apapun yang terjadi. Walaupun sekarang terjadi goncangan iman, kita tetap tabah. Tetap percaya Tuhan menyertai kita. Ya, tetap seperti khotbah tadi juga ya, walaupun apapun masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan goncang, tidak akan goyah, karena kita tahu, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang selalu menyertai, melindungi kita. Ya. Kisah 27 ayat 22 bagian A. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Kisah 27 bagian A. Ya. Kisah 27 ayat 22A bisa dicatat minggu depan PR-nya itu. Jadi jangan mendadak udah mau ibadah baru dihafal. Nanti ya kalau bisa ya nyicil tiap hari diulang-ulang. Jadi bukan juga cuma dihafal sih, kita mau supaya
firman itu juga hidup ya di dalam hati kita supaya kita tetap ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada tambahan pengumuman dari Bu Gem? Kalau nggak ada, kita tetap ingatkan teman-teman kita yang hari ini nggak datang. Iya, karena setelah pandemi kita adakan kembali ibadah, memang kurang, maksudnya berkurang ya jumlah yang hadir tatap muka. Mungkin juga memang ada plus minus sih untuk online sama tatap muka. Tapi kita kan datang ke sini bukan cuma ini ya, bisa bersama-sama juga ketemu saudara-saudara seiman, kita bisa saling menguatkan. Jadi bukan kalau online beda sih, saya juga merasakan selama ini kalau ibadah online biar gimana beda, untuk auranya apa semua juga beda. Jadi kita berharap supaya ingatin teman-teman juga mau tetap hadir ibadah tatap muka, walaupun setelah ini mungkin disediain ibadah tayang ulang, tapi alangkah lebih baik kita bisa hadir di ibadah secara tatap muka di tempat ini. Itu aja. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bersyukur di akhir ibadah ini kami benar-benar masih bisa beribadah di tempat ini. Ini adalah kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau berikan, Tuhan. Biarlah ajar kami untuk mau menggunakan kesempatan yang masih Engkau berikan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa beribadah, kami bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan juga dibekali dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, bahkan kami juga memperoleh kekuatan pengharapan melalui kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah Engkau ajar kami untuk menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan bahwa bagaimana kami bisa menghadapi kesulitan dalam hidup kami. Biarlah Engkau ajar kami untuk ingat selalu memperkatakan kata-kata hal-hal yang positif, yang benar, yang bisa membangun Tuhan untuk orang lain. Biarlah kami boleh bijaksana di dalam berkata-kata, Tuhan, sehingga kata-kata yang kami keluarkan boleh membangun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga boleh tidak khawatir, Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Bahkan Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin percaya Engkau lebih besar daripada masalah itu. Dan biarlah Engkau juga ajar kami agar kami juga boleh bijaksana di dalam menjaga kesehatan kami.
Kami boleh bijaksana di dalam memilih, memilah makanan, minuman yang harus kami makan dan minum. Sehingga semua makanan, minuman yang kami makan dan minum, semuanya boleh mendatangkan kesehatan bagi kami. Dan kami juga tidak akan pernah menyerah Tuhan di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu memikirkan kami, Engkau selalu mengawasi kami Tuhan. Tidak sekalipun Engkau pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersandar berharap hanya kepada Engkau, maka kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan goyah, tetapi kami boleh tetap berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Hana yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat kepada beliau di dalam kehidupan pribadinya maupun pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Kau mau pakai beliau dengan lebih lagi Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau melalui sikap hidupnya, melalui pelayanan dia di atas mimbar maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Willing, untuk anaknya juga di dalam studinya, Engkau yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan, terutama kesehatan yang baru hari lepas hari. Engkau yang terus juga mengurapi beliau, Engkau yang memampukan beliau di dalam membimbing setiap domba-domba yang Kau percayakan, khususnya di GBI Alberta di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan saudari-saudari kami yang hari ini tidak bisa bergabung di tempat ini, untuk Bu Pur juga yang pada hari ini berwisata bersama-sama keluarganya. Biarlah Engkau juga yang terus pimpin perjalanan dia, baik pergi maupun pulangnya nanti. Kau hantar dia sehingga boleh tiba di tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Kau juga yang berikan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dia bisa menikmati anugerah-Mu, keindahan alam apapun yang Kau sediakan baginya Tuhan. Dengan salam mengucap syukur kepada Engkau. Dan Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk saudari-saudari kami mungkin yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami percaya Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dan bagi mereka juga yang dalam pergumulan masalah, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk ibadah kami untuk minggu yang akan datang. Biarlah Engkau juga yang ingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk hadir bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Bagi mereka yang sudah lama tidak hadir, Engkau berikan kerinduan dan Engkau juga ingatkan mereka untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.